Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari kisah perjalanan hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kesempatan malam hari ini masih seputar haji wada, namun sudah tuntas kisah di Arafah. Dan kita menceritakan kisah di Muzdalifah, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan apa? Mengizinkan sebahagian mengizinkan kaum wanita, anak-anak, orang-orang yang lemah untuk segera keluar dari Muzdalifah menuju Mina. Dan yang menjadi asbabnya adalah mustad'afin, orang-orang yang lemah. Nah, uzur ini, uzur orang-orang yang lemah ini, apakah masih bisa dipakai untuk jamaah haji saat ini? Bukankah jamaah haji saat ini itu hajinya naik pesawat? Ya, maka jawabannya iya, masih bisa terpakai. Sebab keadaan lemah tidak semata-mata ditinjau dari transportasi yang dia pakai. Orang yang lemah bisa juga karena ketahanan fisiknya, atau kepadatan jamaahnya, atau kesulitan kondisinya. Maka untuk saat ini justru lebih terpakai uzur orang yang lemah untuk segera meninggalkan Muzdalifah meskipun belum masuk waktu subuh ya. Namun kalau ditanya yang mana yang paling afdol, jawabannya yang paling afdol adalah tetap mabit di Muzdalifah sampai sholat subuh. Ya, itu yang paling afdol. Selanjutnya ada beberapa kisah-kisah yang akan kita ceritakan. Dikisahkan bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di waktu subuh tanggal 10 Zulhijjah di Muzdalifah waktu itu, hari Sabtu, setelah Bilal mengumandangkan azan, gak berapa lama Nabi perintahkan Bilal untuk mengumandangkan iqamah. Dan ini menjadi pembeda ya, padahal biasanya Nabi baru memerintahkan Bilal untuk iqamah itu jeda waktunya lama. Jadi antara azan sampai iqamah 2 salat atau 3 salat Nabi menundanya. Isya, subuh sama zuhur. Ya, jeda antara azan dan iqamahnya itu panjang. Yang paling panjang adalah isya. Ya. Zuhur itu kurang lebih 20 menit sampai 30 menit. Menunggu matahari tidak terlalu terik. Kemudian subuh agak Nabi tunda supaya menunggu orang-orang yang ya baru bangun kan. Kan beda ya, kalau bangun subuh itu kan persiapannya lama. Ya, panggilan alamnya, ya, ngumpulkan nyawanya, sadar dari mimpinya. Belum lagi kadang udah selesai semua, buka pintu, mules. Akhirnya balik meneh. Maka dipanjangkan jeda antara azan dan iqamahnya. Namun untuk waktu itu, waktu di Muzdalifah, Nabi tidak ingin berlama-lama jeda antara azan dan iqamah. Nabi perintahkan Bilal untuk segera mengundang iqamah. Wahai Bilal, iqamah. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam selesai salat subuh berjamaah bersama para sahabat. Apakah beliau langsung meninggalkan Muzdalifah? Jawabannya tidak. Selesai salat subuh,
mengimami sholat subuh para sahabat yang berhaji bersama beliau waktu itu, Nabi kita kemudian menghadap kiblat, mengambil posisi di Masyairil Haram. Sudah ada masjidnya sekarang ya, Masjid Masyairil Haram. Jadi di Saudi itu ada 5 masjid besar: Nabawi, Masjidil Haram, Masjid Ar-Rajhi. Ini 3 yang paling besar. Dah 3 yang paling besar. Yang 3 masjid ini dipakai untuk sholat 5 waktu sepanjang tahun. Sisanya yang 2 lagi adalah Masjid Namirah di Arafah dan Masjid Masyairil Haram di Muzdalifah. Yang mana 2 masjid besar yang ini hanya dipakai setahun sekali. Iya. Nah, Nabi kemudian mengambil posisi di Masyairil Haram, lalu beliau berdoa, bertahmid, bertakbir sampai warna langit di ufuk timur itu berubah menjadi kuning. Artinya sampai menjelang apa? Syuruk. Tapi tidak sampai syuruk, enggak. Kurang lebih 15 sampai 10 sampai 15 menit lah. Ya, sebelum syuruk. Lalu Nabi menghentikan zikir beliau, kemudian beliau meninggalkan Muzdalifah menuju Mina. Dan perlu diketahui bersama bahwa area mabit di Muzdalifah ini ya adalah semua lingkup area yang dibatasi oleh gunung-gunung. Ya. Maka jangan heran kalau nanti Bapak Ibu haji di masa mendatang ya, pas momen mabit di Muzdalifah, jenengan bakal melihat banyak jamaah haji yang tidur di lereng-lereng gunung, pereng. Kita kalau melihatnya takut jatuh mungkin, nek glinding piye ngono ya. Tapi itulah yang terjadi. Ya, itulah yang terjadi. Saking apa? Saking banyaknya orang yang berhaji. Satu. Yang kedua, problem utamanya sebenarnya bukan karena banyak jamaah haji, bukan. Problem utamanya adalah orang-orang yang masuk ke Muzdalifah itu dalam keadaan sudah lelah, sudah cukup capek. Nah, begitu masuk area Muzdalifah, mereka nggak cari bagian dalam, nggak. Ibaratnya gini, jenengan ini udah capek banget perjalanan ini. Begitu sampai Al-Aman, saya yakin jenengan akan ambil posisi enak itu begitu masuk masjid. Begitu masuk masjid, taruh barang, cari senderan, ada nggak kira-kira orang, aduh capek banget turun dari bus, piknik ya, piknik jamaah Al-Aman Sidoarung, piknik keluarga besar, 6 bus gitu. Lalu busnya turun, busnya sampai, jamaah turun, masuk masjid. Ada nggak yang ngambil pojok sana? Kayaknya nggak ada. Begitu masuk, taruh tas, geletak. Dan itu yang terjadi di Muzdalifah. Jadi jamaah haji sampai taruh barang karena sudah capek, ya udah, gler. Dan itu terjadi menit demi menit. Akhirnya rombongan haji yang datang agak belakangan bagaimana? Nah, jalur masuknya tambah sempit. Karena jalur masuk utama tambah sempit, akhirnya jamaah-jamaah haji itu melebar jadinya. Padahal kalau mau masuk makin ke dalam itu ada space. Cuman itu tadi, mau masuk aja udah sulit. Satu, yang kedua dianya sudah capek, udahlah. Kalau melihat sejauh mata memandang tuh lautan manusia, ya. Kalau mau masuk lagi, paling udahlah kita melipir-melipir aja. Akhirnya apa? Nah gini, tidur di sekitar
lereng-lereng gunung. Ya. Makanya ini untungnya orang yang suka naik gunung. Nah, udah haji udah siap dia. Ya. Coba sekali-kali Bapak Ibu ya, yang tahun depan akan berangkat, cari video-video footage. Footage itu video dokumentasi gitu ya, yang merekam keadaan orang-orang yang sedang mabit wukuf di Arafah dan mabit di Muzdalifah. Ketika kita melihat, mungkin ada terkena shock terapi begitu ya, istilahnya kena mental. Hah, kayak gitu keadaannya. Apa bisa tidur? Apa bisa istirahat? Kita yang belum menjalani pasti mikirnya kayak begitu. Tapi nanti insya Allah begitu tiba di sana, yang awalnya kita ragu bisa masuk atau tidak, bisa istirahat atau tidak, nanti bisa tidur atau tidak, nyampe aja dulu. Sampai sana nanti taruh barang langsung tidur itu, karena sudah capek. Kecuali bagi orang-orang yang sulit tidur, ya, bagi orang-orang yang sulit tidur. Baik. Kemudian ada kisah, yang dari kisah ini nanti ada kita ambil hukum fikih ya. Kisah yang dialami oleh sahabat Urwah bin Mudarris At-Ta'i. Ya, Urwah bin Mudarris At-Ta'i. Dia berasal dari daerah pegunungan Ta'i. Pegunungan Ta'i ini jaraknya sekitar 800 km dari kota Mekah. Ya, jauh banget. Yang mana Urwah ini, dia mengalami nasib naas, yaitu dia telat untuk nyampe wukuf di Arafah. Coba saya tanya, mudah-mudahan masih ingat pelajarannya. Prosesi wukuf di Arafah dimulai sejak kapan? Zuhur tanggal 9 Zulhijjah. Oke, baik. Berakhirnya pagi. Kejadiannya adalah Urwah bin Mudarris ini, dia nggak dapat wukuf di Arafah sejak siang, nggak dapat. Dia dapatnya wukuf itu cuman malam hari, itu pun mung lewat tok, cuma lewat. Dia langsung lanjut ke Muzdalifah, karena ketika sampai di wukuf di Arafah, orang-orang udah sepi, udah nggak ada orang. Dia sampai di Arafah itu sudah dini hari jelang subuh, ya jam-jam 3-an lah begitu. Sampai sana, wes rana nawang, wes sepi. Karena udah sepi, dia nggak pengen mabit sendiri, wukuf sendiri, ya sudah lewat, terus langsung menuju ke Muzdalifah. Dia pun ikut sholat subuh bersama Nabi. Nah itu kejadiannya. Kita bacakan hadisnya. Urwah bin Mudarris At-Ta'i, dia berkata, "Ji'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil mauquf." Ya, aku berencana mengejar wukuf di Arafah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fakultu, lalu aku ceritakan kepada Nabi kejadianku, yakni aklaltu matiti wa ati'tu nafsi. Jadi dia terlambat ngejar Nabi dan kaum muslimin itu gara-gara apa? Dia sudah fisiknya udah lemah banget, ontanya juga udah apa, kalau hewan capek, kalau hewan itu apa? Overheat ya. Kalau mobil terlalu panas itu overheat ya. Ontanya udah lemas, dianya juga udah lemes.
Dalam keadaan yang seperti itu ya. Wallahi ma taraktu min jabali illa waqaftu alaihi. Demi Allah wahai Nabi, dia cerita ini. Dia ikut sholat subuh bersama Nabi di Muzdalifah. Selesai sholat, dia cerita sama Rasulullah, maafkan saya terlambat wukuf di Arafah menyusulmu. Bahkan di Muzdalifah pun saya itu udah hampir subuh. Jadi yang saya dapati ketika bersama itu cuma sholat subuhnya tok gitu loh. Kenapa bisa seperti itu? Ditanya Nabi. Demi Allah wahai Nabi, aku tuh udah capek banget. Ontaku juga udah lemas banget. Kenapa seperti itu? Sampai-sampai tidaklah aku menemui perbukitan, melainkan aku pasti istirahat. Aku kasihan dengan ontaku, aku gak kuat dengan fisikku. Jadi istirahat dulu, tiduran, lanjut jalan lagi. Istirahat lagi, lanjut jalan lagi. Ini perbedaannya kalau jalan sendiri dengan jalan bareng-bareng. Sebenarnya para sahabat ikut bersama Nabi itu udah capek banget. Cuman karena orangnya banyak, ya, jamaah mengalamilah itu. Coba diingat-ingat kembali masa-masa umroh atau haji dulu. Aslinya kita capek loh itu, capek. Tapi karena melihat banyaknya orang, jadi apa? Ada tambahan tenaga begitu. Wih, simbahnya aja bisa gitu kan? Yang tua aja bisa, masa saya nggak bisa? Masalahnya Urwah, dia nggak punya pesaing waktu itu. Dia sendiri. Sekuat-kuatnya orang kalau sendiri gempor itu. Capeknya lebih cepat. Maka dia mengadu kepada Nabi, tidaklah saya ketemu bukit, saya istirahat, ketemu bukit istirahat, begitu seterusnya. Maka Rasulullah, hali min hajjin, apakah hajiku ini sah? Nah, coba jemaah sekalian. Yang sudah berhaji terutama, yang sudah belajar fikih haji. Orang berhaji pasti sudah belajar fikih haji. Dan biasanya hadis dan kisah ini pasti disampaikan oleh ustadz yang mengisi kajian manasik hajinya. Bagaimana hukumnya? Orang yang hanya mendapati wukuf di Arafah sesaat, dia tidak mendapati siang sedikit pun. Kalaupun malam, dia cuman lewat tok, sesaat banget. Nah, seperti kisahnya Urwah ini. Atau sebaliknya, dia wukuf di Arafah cuman siang tok, itu pun cuman sebentar. Habis itu dia lanjut menuju Muzdalifah. Nah, bagaimana hajinya orang ini? Dia bertanya kepada Nabi, fahalli min hajjin, wahai Rasulullah, kalau begitu yang aku lakukan apakah hajiku sah? Wukuf cuman sebentar, di Muzdalifah cuman dapat sholat subuh tok. Wukuf cuman lewat doang, lewat karena sudah hampir subuh. Lalu aku berjalan lagi menuju Muzdalifah. Sampai Muzdalifah, azan subuh berkumandang. Fa'aliha min hajjin ya Rasulullah, apakah hajiku sah? Nah, kira-kira sah atau tidak haji seperti ini? Nah, wukufnya cuma lewat, di Muzdalifah cuma numpang sholat subuh. Sah nggak hajinya? Yang sudah haji gimana? Sah tak? Sah. Maka jawab Nabi apa? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW kemudian bersabda, man adraka ma'ana hadhihi salah. Nah, ada syarat minimalnya ya. Barang siapa yang menemui kami di Muzdalifah ini masih sempat ikut sholat berjamaah bersama kami, dalam arti dia masih sempat sholat subuh di Muzdalifah. Nah, begitu. Wa ata Arafata qabla dzalik lailah au naharan, dan tidaklah dia mendapatkan wukuf di Arafah di siang hari atau di malam hari, illa qil, kecuali hanya sesaat, sebentar saja. Tamma hajjahu, hajinya sudah sah.
Coba jamaah bayangkan, seandainya Urwah bin Mudarris ini tidak terlambat, kira-kira hukum fikih ini muncul nggak? Hah? Nggak muncul. Tapi gara-gara dia telat, menjadi asbabul wurud hadis ini. Jadi tidak selamanya telat itu buruk. Ada telat yang ternyata mendapatkan hikmah. Ini kisahnya ini. Gara-gara dia telat, keluar hukum fikih. Seandainya Urwah waktu itu nggak telat, ikut bersama Nabi, ada nggak hukum fikih seperti ini? Nggak ada. Tapi qadarullah ya, Allah takdirkan. Jadi memang ada beberapa hukum fikih yang kemudian muncul, yang mana kemunculan hukum fikih tersebut Allah takdirkan lewat perbuatan seseorang. Ini salah satu kisahnya. Kisah-kisah yang lain tuh kisahnya orang Badui, nah mesti itu, yang kencing di masjid, ya toh? Yang bertanya kapan kiamat, yang bertanya hajinya sekali seumur hidup atau setahun sekali. Ini gara-gara ulah satu orang muncul hukum fikih. Dan pada kasus ini dia terlambat, ya. Jadi tidak selamanya terlambat itu tercela, ya. Namun bukan berarti kemudian gara-gara hadis ini tak lambat-lambatkan aja, enggak. Ini lambat gara-gara uzur syar'i, bukan lambat yang sengaja lambat-lambatkan. Apalagi terlambat gara-gara sibuk foto-foto. Pojok sana bakso onta, beli 1 bagi-bagi 5. Pojok sana, gorengan, neng kene ono gorengan, tuku meneh. Nek telat mergo kuwi bahaya. Ini telatnya karena ontanya lemah, dia juga udah capek, ada uzur syar'i. Makanya jamaah sekalian, yang sudah haji atau yang pernah umroh, diceritakan nggak? Kalau umroh ya, diceritakan nggak sama tour leader atau tour guide-nya? Tour leader itu berarti pembimbing, tour guide itu berarti mutawif. Terkait dengan ambulan. Di Arafah. Ya. Jadi di Arafah itu ada sebuah area kanan kiri itu space untuk ambulan parkir. Untuk apa coba? Untuk membawa orang yang sakit kemudian dibawa ke rumah sakit? Bukan. Tapi justru area itu membawa orang yang dari rumah sakit dibawa ke situ. Kebalikan. Di mana-mana ambulan membawa orang dari luar ke rumah sakit. Adapun ambulan di Arafah bekerja kebalikan, membawa orang yang sakit di rumah sakit dikeluarkan, kemudian dimasukkan ke Arafah meskipun sesaat. Jadi meskipun infus 16 sudah gini-gini, gitu. Infus nancep di mana-mana, itu sama petugas dikeluarkan dari rumah sakit. Dibawa itu. Dibawa pakai ambulans. Terus diapain? Kalau memungkinkan loh ya, ambulannya dimasukkan ke area Arafah. Cuman gini aja, tes, keluar. Itu menjadi tidak ambulan tuh. Jadi yang sakit itu udah lolos Arafah, alhamdulillah. Mau sesakit apapun. Bahkan kalau sedang operasi di jalan itu tetap. Jahitnya gimana nih? Udah di jalan aja, jahit. Kenapa? Karena kalau nggak kayak begitu hajinya tidak sah. Kan eman ini udah bertarung, ya kan? Udah tanggung banget itu loh. Artinya kalaupun meninggal ya udahlah, meninggal di Arafah wes lah sisan loh. Kan eman udah berangkat haji, modal besar, nggak sah gara-gara satu kejadian. Itu makanya ada area khusus untuk apa? Ambulan. Dan ambulannya kerjanya terbalik, justru mengeluarkan orang dari rumah sakit. Ya, itu bukan kejam, bukan. Itu karena hukum fikih. Ya, karena hukum fikih. Nah,
Keluar dari Muzdalifah ya. Jadi kan sudah hampir syuruk nih, Nabi keluar dari Muzdalifah. Nabi keluar dari Muzdalifah sebelum syuruk menuju Mina. Lalu Nabi kemudian menyuruh Abdullah ibnu Abbas untuk mengambil kerikil. Nah ini ya, jadi yang paling afdol kalau mau ngambil kerikil untuk lempar jumroh itu adalah ketika keluar dari Muzdalifah menuju Mina. Kata Nabi ibnu Abbas, ambilkan untukku 7 kerikil. 7. Maka Ibnu Abbas kemudian mengambil kerikil-kerikil sebanyak 7 butir dan semuanya ukurannya kecil-kecil. Ini menunjukkan kecerdasan seorang Abdullah ibnu Abbas. Meskipun dia waktu itu masih kecil banget usianya. Ya. Ibnu Abbas waktu itu beranjak menuju remaja. Anak kecil. Anak kecil. Ketika Nabi wafat, Ibnu Abbas itu berusia 14 tahun. 13 tahun, mohon maaf. Berusia 13 tahun. Anak kecil. Maka ketika Ibnu Abbas membawakan kerikil tadi, lalu diberikan kepada Nabi, Nabi letakkan di genggaman beliau. Jadi 7 butir ternyata cukup di genggaman beliau ya. 7 butir tadi cukup. Lalu Nabi tampakkan kepada para sahabat begini. Nah, apa kata Nabi? Naam ka'amthali haula'i. Nah, gini ukuran batu kerikil yang kalian bawa tuh, yang kalian kumpulkan tuh seperti ini kurang lebihnya ukurannya. Ya. Ojo kegedenan. Jangan terlalu besar. Ya, jangan gede-gede. Wa iyyakum wa ghuluwa fid din. Berhati-hatilah kalian dari sikap ghulu. Tahu ghulu? Apa ghulu? Ghulu fid din, apa arti ghulu fid din? Berlebih-lebihan dalam agama. Lebay. Fa innama ahlaka man kana qablakum ghuluwa fid din. Karena sesungguhnya yang menyebabkan hancurnya umat terdahulu itu gara-gara ghulu, berlebih-lebihan. Kesyirikan pertama kali terjadi gara-gara apa? Kesyirikan di dunia ini pertama kali terjadi gara-gara apa? Ghulu. Ghulu dalam agama, yaitu berlebih-lebihan mengagungkan orang-orang soleh. Kapan kesyirikan pertama kali terjadi? Di zaman Nabi Nuh. Betul. Dan Nabi Nuh adalah generasi ke-10 dari keturunan Nabi Adam. Jadi antara Nabi Adam sampai generasinya Nuh itu ada 10 generasi, yaitu Nuh itu generasi yang ke-10. Oke. Rentang waktu antara generasi yang ke-9 sampai ke atas Adam, syirik belum terjadi. Tapi dosa-dosa yang lain sudah terjadi. Bahkan di zamannya Qabil sama Habil sudah terjadi dosa pembunuhan, ya kan? Satu-satunya dosa yang belum dikerjakan umat manusia waktu itu adalah kesyirikan besar, syirkul akbar. Belum terjadi. Di generasi yang ke-7 hiduplah orang-orang saleh yang bernama Wad, Ya'uq, Nasr, dan sekumpulan sama mereka. Lalu orang-orang saleh ini, yang ada 5 orang ini, meninggal. Wah, sedih orang-orang, sedih banget. Orang soleh, orang baik begitu ya. Lalu syaitan datang kepada mereka, generasi yang ke-7 ini. Kalian gak usah sedih begitu.
kalau memang kalian begitu kehilangan orang soleh di tengah-tengah kalian, tampakkan kesedihan kalian dengan cara membuat patung mereka. Maka orang-orang yang waktu itu pinter mahat batu, ya, dipahat batu menyerupai fisik dan wajah orang-orang soleh tadi. Patung memori itu loh, patung memorian, in memorian begitu. Ya. Patung orang soleh. Udah? Begitu aja. Patung terus ditaruh di tengah-tengah desa, negeri, itu dah. Habis generasi yang ke-7. Maka muncul generasi yang ke-8, anak-anaknya. Setan datang. Bapak kalian udah membuat patung orang-orang soleh dalam rangka mengenang jasa-jasa mereka. Kalian gak boleh kalah. Kalian harus bisa lebih daripada orang tua kalian. Lalu mereka bertanya, apa yang harus kami lakukan? Berikan bunga, kalung bunga itu loh. Nah, itu syirik, apa namanya? Bukan syirik ya. Tradisi kalung bunga pertama kali itu ya itu. Itu bukan bagian dari Islam ya. Nah, dikalungkan bunga tadi kemana? Ke patung-patung tadi. Disembah? Belum. Habis generasi yang ke-8, datang generasi yang ke-9. Apa kata syaitan kepada mereka? Simbah kalian udah bikin patung, bapak-bapak kalian kasih bunga, kalian gak boleh kalah. Apa yang harus kami lakukan? Berikan hasil bumi kalian, lakuilah sajen. Berikan hasil bumi kalian. Diberikan begitu untuk patung-patung ini. Dah, disembah? Belum. 7, 8, 9. Barulah generasi yang ke-10 syaitan datang lagi. Buyut kalian bikin patung, simbah kalian kalungin bunga, orang tua kalian ngasih hasil bumi. Kalian harus bisa lebih hebat lagi. Apa yang harus kami lakukan? Nah itu, kalau kalian berdoa kepada Allah, jadikan patung-patung ini sebagai perantara berdoa kepada Allah. Kalian itu hina, banyak dosa. Kalian sudah jauh dari generasinya Adam, jauh dari generasi orang-orang soleh. Nah, yang meninggal ini, yang patung ini adalah orang-orang soleh di zaman dulu. Kalau kalian mau berdoa, lewat mereka, supaya mereka sampaikan doa kalian kepada Allah. Oh iya juga ya, kata mereka. Terjadilah kesyirikan. Gara-gara apa? Ghulu kepada orang-orang saleh. Nah, Nabi sudah larang itu. Kecilkan ukuran batu kalian, jangan yang besar-besar. Gak boleh ghulu. Sebab ada sebagian orang jamaah haji ini ya, Masya Allah, ketika lempar jumroh gak cukup pakai batu. Kalaupun pakai batu yang gede-gede, ketika batunya nggak cukup, wes pakai sendal, pakai tongkat. Dia bawa tongkat itu. Udah gitu cara ngelemparnya bukan cuman begini, pakai ancang-ancang, kuda-kuda. Ini ikut umroh, ikut haji atau ikut olimpiade? Kayak atlet lempar lembing. Dan itu direkam, ya. Kemudian orang-orang bahagia melihatnya. Padahal lempar jumroh itu bagian dari ibadah. Itu sakral loh, ritual loh. Di tahun 2000-an awal, ya, seingat saya, itu sumur Jamarat untuk lempar jumrah itu, sumurnya masih kecil. Ada bapak ibu yang haji tahun 2000-an masih kecil ya? Anunya sumurnya ya. Nah, tiangnya juga masih, ya cuma kayak ya tiang pancang begitu. Sehingga kalau ada orang yang lemparnya terlalu kenceng dan tidak kena tiang tadi, batu tadi akan menyeberang ke sebelah. Akhirnya yang terjadi tawuran. Lempar-lemparan gitu ya. Alhamdulillah di tahun 2017 ya kalau saya nggak salah ingat, sumur Jamarat diperluas areanya, kemudian dindingnya dibikin, tiangnya diganti dengan dinding begitu. Jadi
orang yang lempar batu pasti kena dinding. Pertanyaannya, apa tujuan dinding tadi dan apa tujuan ada pancang batu dulu, tiang begini. Sekarang sudah jadi ini. Tujuannya apa? Kalau mitosnya di situ katanya setan diikat. Konon katanya disitulah iblis diapain? Diikat. Makanya orang-orang tuh ngelempar syaitan, syaitan. Seolah-olah mereka sedang merajam setan. Pertanyaannya, benarkah mitos tersebut bahwa iblis atau setan diikat di situ? Jawabannya tidak. Lalu dari mana muncul mitos seperti itu? Jawabannya dari kisah yang sahih. Nah, coba lihat ya. Dari kisah yang sahih aja, saya ulangi, dari kisah yang sahih saja bisa belok jadi khurafat. Bayangkan ini, kisahnya sahih, nanti saya ceritakan kisahnya. Ya, memang betul ada kejadian syaitan di situ. Yaitu kisahnya Nabi Ibrahim. Memang betul kisahnya sahih. Tapi dari kisah yang sahih kok bisa jadi khurafat? Coba kebayang nggak kalau kisah yang sahih aja belok jadi khurafat, apalagi kisah yang asalnya khurafat? Jadi apa itu? Bakia, nampan kiai dilempar jadi pesawat tempur. Masya Allah. Kalau memang begitu, kenapa Indonesia dijajah ratusan tahun? Nah, lalu apa kisah yang melatar belakangi mitos ini? Ya, kita bacakan kisahnya ya. Sahih insyaallah. Sebentar, saya cari kisahnya. Kisah ini dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih insyaallah. Yaitu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam hendak melempar jumrah, tiba-tiba syaitan muncul di depan Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu Nabi Ibrahim kemudian melempar syaitan tadi sebanyak 7 batu, yang gara-gara itu syaitannya itu tenggelam ke tanah. Gitu. Lempar sekali, terus delesep. Lempar 2 kali, tambah delesep. Selesai lempar 7 kali, setannya nyungsep. Udah. Itu lempar jumrah yang pertama. Udah. Lalu ketika Ibrahim hendak lempar jumrah yang kedua, setannya muncul lagi, dilempar lagi sama Ibrahim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nyungsep. Lempar jumrah yang terakhir, setannya muncul kembali. Dilempar lagi sama Ibrahim. 1, 2, 3 sampai 7 kali, setannya nyungsep. Jadi secara kisahnya sahih, dan kisah ini disahihkan oleh Syekh Albani dalam kitab beliau Sahih At-Targhib wa Tarhib. Namun perkara setan di situ diikat, nah ini yang khurafatnya. Maka yang benar adalah ketika nanti Bapak Ibu dapat rezeki haji pas prosesi lempar, itu lakukan dengan khusyuk, lakukan dengan tenang, lakukan dengan ketundukan hati, ya, bukan dengan euforia. Pertanyaannya, kalau kita perhatikan Bapak Ibu sekalian, jemaah sekalian, semua ritual haji itu, kalau kita lihat tata cara ibadahnya, kayak bukan ibadah. Saya ulangi ya, hampir semua tata cara haji atau umroh, kalau kita cerna pakai akal kita, hampir satu pun tidak kayak ibadah.
Contohnya apa? Ngelilingi Ka'bah dan semisalnya. Nanti kita bahas setelah azan Isya ya. Allahu Akbar, Allah. La ilaha. Baik, kita lanjutkan sejenak. Tadi kita sampai pada pembahasan hampir semua ritual umrah haji itu kayak bukan ibadah loh. Dimulai dari mana coba? Dimulai dari pakai baju ihram. Di mana-mana kalau ibadah, baju kan semakin sempurna harusnya ya. Tapi justru di ihram bajunya dipreteli. Ya, nggak boleh pakai daleman. Kemudian baju tadi pun untuk laki-laki ketika mau tawaf harus disingsingkan kanannya. Lalu tawaf, apa itu tawaf? Ngelilingi sebuah benda berbentuk kotak. Dan ngelilinginya harus di kiri dan harus 7 kali. Lalu setelah itu sa'i. Apa itu sa'i? Bolak-balik. Habis itu apa? Potong rambut. Kemudian ngapain lagi? Wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, lempar batu. Kalau kita preteli, kok kayaknya gak ada yang berbentuk ibadah ya. Kalau dikatakan sholat, oke lah, fine ya kan, ada takbirnya Allahu Akbar, puasa ya oke. Tapi ini kan kok kayak nggak ada. Nah, hal ini dijelaskan oleh para ulama bahwa apa? Justru ketika perintah ibadah itu datang, model ibadahnya seperti itu, itulah ujian keimanan. Disitulah letak ujian keimanan. Kita disuruh melakukan ibadah-ibadah yang mana prosesi ibadah tersebut seperti bukan ibadah. Di sinilah letak ujian keimanan. Itu satu. Yang kedua, yang kita bisa ambil hikmahnya adalah hak prerogatif untuk mengatakan ini ibadah atau bukan itu di tangan Allah. Maka terserahnya Allah mana yang Allah golongkan sebagai ibadah, mana yang Allah golongkan bukan bagian dari ibadah. Yang ketiga, ini juga menjadi pelajaran bagi kita bahwa kebenaran syariat Islam dengan segala model ibadahnya tidak perlu timbangan akal. Nggak perlu. Karena dalam banyak kasus beberapa syiar Islam sepertinya tidak masuk akal. Namun ingat, sebenarnya justru semua syariat Islam itu masuk akal, asal akalnya sehat, asal akalnya masih lurus sesuai dengan fitrah. Tapi kalau akalnya sudah menjengkali wahyu, ya,
Kalau akalnya sudah mengangkangi wahyu, maka sudah bisa dipastikan semua syariat akan tertolak. Namun sekali lagi, akal bukan untuk menentang syariat. Muncul lagi pertanyaan, lalu apa fungsi akal dalam agama kalau begitu, Ustaz? Dua fungsinya. Yang pertama, fungsi akal yang pertama adalah untuk membenarkan syariat. Jadi ketika ada syariat turun, apa kata akal? Itu benar. Syariat turun, apa kata akal? Itu benar. Syariat lagi turun, apa kata akal? Itu benar. Itu fungsi akal yang pertama, membenarkan syariat, bukan ngakal-ngakali syariat. Fungsi yang kedua, mencari cara gimana supaya syariat tadi bisa dijalankan. Itu fungsi akal yang kedua. Contoh syariat haji, turun perintah haji. Apa guna akal? Satu, membenarkan, iya ini merupakan bagian dari agama Islam. Fungsi akal yang kedua, mencari cara gimana supaya bisa berangkat haji. Gunakan akal, diciptakanlah pesawat, ya. Nah, itu. Ya. Maka sekali lagi, akal bukan digunakan untuk menentang syariat, tapi gunakan untuk satu, membenarkan syariat. Yang kedua, mencari cara gimana supaya bisa menjalankan syariat. Kami kira sampai di sini dulu pembahasan kita. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.